Tak disangka di detik berikutnya aku terikat dengan sistem gosip. Cukup gunakan ponsel untuk merekam orang lain. Aku bisa mendapatkan rahasia mereka. Jadi aku segera mengarahkan kameraku pada gadis tercantik di kelas. Selanjutnya, informasi mengejutkan muncul di layar ponsel. Ternyata dia bisa berdiri di sini berkat ayahnya yang melakukan kecurangan saat ujian masuk perguruan tinggi. Melihat presentasi PPT yang panjangnya belasan halaman, aku tersenyum kejam. Di kehidupan sebelumnya, hanya karena aku mengintip ke wastafel kosong saat mencari toilet, si cantik kelas itu memotretku dan menyebarkan rumor bahwa aku seorang mesum. Bahkan membumbuinya dan mengirimkannya ke internet. Dalam waktu 24 jam, bahkan anjing kampung di depan desa pun tahu bahwa keluarga kami punya bajingan. Orang tuaku dicaci maki oleh kerabat, dan aku sendiri tidak bisa mendapatkan pekerjaan setelah lulus, terpaksa mengakhiri hidup dalam depresi. Saat itu, bel istirahat menginterupsi ingatanku, aku melihat si cantik kelas Zhang Ruoxi dan teman-temannya mengambil tas mereka bersiap untuk pergi. Aku bergegas maju memanggilnya, "Halo teman sekelas." Zhang Ruoxi menghentikan langkahnya. Melihat wajahku yang tampan seperti penonton, dia terkejut sejenak, lalu dengan angkuh membelai rambut di telinganya. Dengan senyum manis di wajahnya, "Halo, ada perlu apa kamu mencariku?" Melihatnya berpura-pura, aku mencibir dalam hati, tetapi di permukaan aku tetap lembut, "Halo teman sekelas. Namaku M. Yuga, ada sesuatu yang ingin kubicarakan denganmu secara pribadi." Dia mengerutkan kening dengan ragu. "Ada apa yang tidak bisa dikatakan di sini?" Aku melangkah maju, berbisik di telinganya. "Beberapa hal jika dikatakan di sini, aku takut kamu akan menangis nanti. Ini tentang nilai ujian masuk perguruan tinggi MU." Mendengar itu, dia tiba-tiba mendongak, matanya penuh ketidakpercayaan. Melihat senyumku yang masih lembut, dia menggigit bibirnya, suaranya sedikit tidak stabil. "Baiklah." Kemudian dia menoleh dan dengan pura-pura tenang tersenyum pada temannya, "Kamu duluan saja, kita cari tempat yang tenang untuk bicara." Memang agak bising di sini. Gadis berambut pendek merasa aneh, tetapi melihat dia bersikeras, dia tidak bertanya, hanya melirik kami dengan ambigu. "Oke, aku akan pergi ke kantin duluan untuk mengambil tempat. Cepat, ikuti aku." Tidak lama kemudian, "Apa yang baru saja kamu bicarakan omong kosong? Siapa yang memberitahumu bahwa nilai ujian masuk perguruan tinggiku bermasalah? Aku peringatkan kamu. Jika berani memfitnah lagi, percaya atau tidak aku akan melaporkanmu atas pencemaran nama baik." Sudut bibirku sedikit terangkat dengan senyum mengejek. Aku perlahan mengeluarkan ponselku, di sana ada foto buram dari transkrip nilai, nama dan nomor identitas terlihat jelas. Tetapi nilainya lebih rendah 50 poin dari yang ada di arsip. Pupil mata Zhang Ruoxi menyusut tajam, dia berusaha keras untuk memaksakan senyum kaku. "Hanya foto yang rusak, teknologi paying foto sekarang sangat canggih, siapa yang tahu mana yang asli atau palsu? Lagi pula, ada banyak orang di seluruh negeri dengan nama yang sama. Mengapa kamu mengatakan itu adalah aku?" Aku mengangkat alisku, seolah sudah menduga reaksinya, dan mengoperasikan ponselku lagi. Nama Zhang Jiangwo itu, di antara kader wakil Direktur Biro Pendidikan Kota, seharusnya tidak umum, kan? PPT ini berisi belasan halaman rantai bukti. Menurutmu, bagaimana jika aku mengirimkannya secara anonim ke forum sekolah, atau memberikannya kepada media yang suka membuat berita besar, dan membiarkan netizen menganalisisnya? Wajahnya langsung pucat pasi. Dia menarik napas dalam-dalam dan berusaha tetap tenang. "Katakan saja. Berapa uang yang kamu inginkan? 10.000, 20.000, atau 50.000? Dia dengan hati-hati menyebutkan batas kemampuannya, seolah-olah dia yakin aku bekerja keras hanya untuk uang. Aku tidak bisa menahan tawa. "Murid Zhang Ruoxi, apakah kamu salah paham tentang masa depanmu? Dan tentang karir ayahmu yang wakil direktur? Di matamu, ini hanya bernilai 50.000 yuan?" Wajahnya semakin pucat, menyadari bahwa pihak lain sama sekali tidak memandang rendah uang sebanyak itu. Dalam keputusasaan. Sebaliknya, muncul sedikit kekejaman yang putus asa. "Lalu apa yang kamu inginkan? Jangan terlalu berlebihan. Jika kamu memaksaku, paling banter kita akan hancur bersama. Tidak ada yang akan baik-baik saja." Senyum di wajahku perlahan menghilang, mataku menjadi dingin. "Kamu sepertinya tidak mengerti situasinya. Tentu saja kamu akan mati dengan menyedihkan. Adapun jaring, menurutmu jari rusak yang ditenun ayahmu melalui koneksi. Bisakah dia melindungi dirinya sendiri, ketika dia sendiri dalam kesulitan, seperti patung lumpur yang menyeberangi sungai? Bisakah dia masih memikirkanmu dan mengurusku?" Kata-kata ini seperti semangkuk air es yang langsung memadamkan secercah harapan terakhir di hati Zhang Ruoxi. Matanya meredup, bahunya terkulai. "Lalu apa yang kamu inginkan?" Dalam keputusasaan, sebuah pikiran tiba-tiba melintas di benaknya. Sejak kecil, dengan mengandalkan penampilan luarnya yang luar biasa, ada banyak anak laki-laki yang menyanjungnya. Mungkinkah, memikirkan hal ini, sedikit rona merah perlahan merayap ke pipinya. Kemudian dia mengangkat dagunya dengan bangga. "Aku mengerti. Kamu telah bekerja begitu keras. Bukankah kamu hanya ingin aku menjadi pacarmu? Melihat kamu begitu berdedikasi, aku mungkin bisa." Sebelum dia selesai berbicara, aku tiba-tiba mengulurkan tangan dan mencubit dagunya yang halus dan kecil, tanpa menyembunyikan rasa jijik dan ejekan di mataku. "Sudah sampai titik ini, kamu masih menganggap dirimu sebagai dewi yang tinggi? Sekarang, mainkan saja sekali denganku di sini. Jika kamu bermain dengan baik, aku mungkin akan mempertimbangkan untuk memaafkanmu sementara." Mendengar ini, matanya membelalak seketika, wajahnya berubah pucat dan merah. "Apa omong kosongmu? Ini adalah sekolah." Melihat ekspresi ketakutannya, rasa puas balas dendam membanjiri hatiku. Meskipun dia bergaul dengan beberapa pria untuk kesombongan dan keuntungan, menciptakan sedikit ambiguitas. Tetapi dia selalu menjaga garis batasnya, jarang membiarkan orang memegang tangannya, apalagi hal semacam ini. Aku melepaskan tanganku dari dagunya, sudut bibirku melengkung menjadi senyum jahat. "Maksudmu? Selama itu tidak di sekolah, tidak apa-apa. Apa yang kamu bicarakan omong kosong?" Zhang Ruoxi merasa malu dan takut, mengulurkan tangannya untuk mendorongku menjauh. "Jika kamu terus begini, aku akan menelepon polisi.
Aku mundur selangkah dengan tenang, mengeluarkan ponselku dan menyerahkannya padanya. Teleponlah sekarang. Aku ingin melihat, apakah kamu yang akan hancur nama baiknya lebih dulu setelah polisi datang. Atau ayahmu yang pejabat akan diajak minum teh oleh komisi disiplin. Zhang Ruoxi menatap ponsel yang begitu dekat, lalu menatap mataku. Jantungnya berdebar kencang di dadanya. Kata-kata menelepon polisi langsung menembus keberanian terakhirnya. Jika kecurangan ujian masuk perguruan tinggi terungkap. Dia bahkan tidak berani membayangkan apa yang akan terjadi. Melihatnya begitu linglung, aku tahu waktunya sudah matang. Kau tahu apa yang harus dilakukan? Dia menatap matanya dengan air mata menggenang di kelopak matanya. Tetapi keras kepala menolak untuk menetes, dia melihat sekeliling sudut tangga yang remang-remang. Tidak di sini, ganti tempat, oke? Kumohon, aku juga tidak ingin membuat keributan besar di sini. Bagaimanapun, tujuannya sudah tercapai. Baiklah, ikut aku. Setelah berbicara, aku berbalik dan berjalan menuruni tangga. Zhang Ruoxi ragu-ragu sejenak, lalu akhirnya menggigit bibir bawahnya dan berlari mengikutiku. Dengan ingatan dari kehidupan sebelumnya, aku dengan mahir melewati beberapa koridor, membawanya ke gedung pengajaran tua yang terpencil. Mendorong pintu yang tidak terkunci, di dalamnya ada ruangan yang penuh dengan meja dan kursi bekas serta barang-barang. Udara dipenuhi dengan bau debu tua. Aku menoleh untuk membiarkannya masuk, lalu menutup pintu dari belakang. Zhang Ruoxi melangkah ke ruang yang lebih tertutup ini. Jantungnya seolah dicengkeram oleh tangan tak terlihat. Dia bersandar di dinding yang dingin, tangan mencengkeram ujung bajunya erat-erat. Suaranya bergetar. Dia belum selesai. Aku tiba-tiba menundukkan kepalaku dan mencium bibirnya. Dengan agresi yang tak terbantahkan, dominan dan kasar. 10 menit kemudian. Dia terengah-engah, pipinya memerah tidak normal, air mata mengalir seperti untaian mutiara yang putus. Bajingan, ini ciuman pertamaku. Ekspresi menggoda di mataku semakin dalam. Aku sengaja memanjangkan nadaku, itu sungguh suatu kehormatan. Apakah itu lebih dari transkrip palsumu? Membuatmu lebih terkesan? Bibir bawahnya hampir digigit berdarah, rasa malu dan putus asa membuatnya gemetar seluruh tubuh. Berhenti bicara omong kosong, biarkan aku melihat, si cantik kelas dari kelas 3 sastra Tiongkok kita. Apa kejutan yang dikenakannya hari ini? Tubuhnya menegang, suaranya sangat pelan. Aku akan melepasnya, kau dapatkan yang kau inginkan. Bisakah kau menghapus PPT itu setelahnya? Aku mencibir, Zhang Ruoxi, kau tidak berhak menegosiasikan persyaratan apapun denganku. Bicara satu kata lagi, aku akan segera membiarkan seluruh siswa dan guru di sekolah mengapresiasi kejutan ini. Jangan, dia menjerit, benar-benar menyerah melawan, air mata mengalir di pipinya. Kumohon jangan kirim, entah berapa lama, nada sistem berdering di benakku. Terdeteksi garis pertahanan psikologis target runtuh, kemajuan nilai kontrol saat ini 30%. Hadiahkan keterampilan Sanda. Pemula, Mugong, dasar bajingan. Mesum tak tahu malu. Dia mendongak menatapku tajam, air mata bercampur di wajahnya. Campur dengan penghinaan, kemarahan, dan sedikit emosi kompleks yang tak bisa dijelaskan. Aku tertawa, meraih dagunya. Ini baru permulaan, jangan khawatir, malam ini, masih ada cara yang lebih mesum menantimu. Apa? Ekspresi Zhang Ruoxi semakin ketakutan. Malam ini, bukankah kau bilang? Apa yang ku bilang? Aku mengangkat bahu pura-pura tidak bersalah, aku bilang aku akan membiarkanmu pergi untuk sementara, bukan membiarkanmu pergi selamanya. Kau pikir, memalsukan nilai untuk masuk Yanda, harga menghancurkan hidup orang lain. Hanya segini, kau tidak menepati janji. Zhang Ruoxi sangat marah sampai hampir memuntahkan darah. Dia akhirnya mengerti bahwa dia benar-benar jatuh ke tangan iblis ini. Saya melambaikan tangan dengan tidak sabar. Mengeluarkan ponselnya dan menampilkan kode QR hijau. Baiklah, jangan buang waktu menangis di sini. Tambahkan saya, lalu transfer 50.000 yuan. Zhang Ruoxi hampir tidak bisa mempercayai telinganya. Mengambil dan makan seenaknya, bagaimana bisa seseorang begitu tidak tahu malu? Aku mengangkat alis. Jariku menggeser layar ponsel, pura-pura akan membuka forum kampus, sepertinya kau lebih suka cara yang lebih langsung. Jangan, dia buru-buru menghentikan, dengan tangan gemetar mengeluarkan ponsel. Dengan enggan menambahkan gelembung hijauku, lalu mengertakkan gigi dan mentransfer 50.000 yuan. Ini baru benar. Aku mengambil ponselku dengan puas, ingat untuk memesan hotel malam ini, kirimkan alamatnya padaku. Setelah selesai bicara, aku berbalik dan pergi tanpa sedikit pun keraguan. Lama kemudian, Zhang Ruoxi seolah-olah mendapatkan kembali sedikit kekuatannya. Berpegangan pada dinding yang dingin, dia berdiri tegak dengan gemetar. Penghinaan, rasa sakit, dan keputusasaan yang hancur total, membanjirinya seketika seperti banjir bandang. Dia tidak bisa bertahan lagi, jongkok dan membenamkan wajahnya di lututnya, rengekan tertahan bergema di ruang penyimpanan. Dia jelas-jelas adalah putri surgawi, bunga kelas yang paling diperhatikan, bagaimana dia bisa tiba-tiba menerima perlakuan seperti itu? Di sisi lain, aku berjalan perlahan kembali ke asrama, perasaan mengambil semuanya membuatku merasa sangat senang. Membuka pintu asrama, hanya Chen Min yang memakai headphone dan asyik bermain game, dua tempat tidur lainnya kosong. Chen Min adalah pria tampan di departemennya, dan adiknya Chen Suer adalah wanita cantik di departemennya, kakak beradik itu cukup terkenal di sekolah. Tapi dia juga bukan orang baik, di kehidupan sebelumnya dialah Chen Min yang paling banyak membicarakan kejelekanku di belakangku. Dia paling bersemangat menghasut orang lain untuk mengisolasiku, teman sekamar lainnya Zhao Qin, seorang putra kaya dari keluarga pengembang properti. Dia sombong, suka memamerkan uangnya, dan paling meremehkan siswa miskin sepertiku. Saat itu dia juga yang pertama kali menyetujui permintaan Chen Min agar aku pindah. Ada juga Liu Ming, pelanggan tetap game. Dia memiliki otot-otot yang menonjol, pacarnya berganti lebih sering daripada pakaiannya, konon kehidupan pribadinya kacau. Dia sering menggerta orang lain dengan fisiknya. Meskipun dia tidak banyak bicara di kehidupan sebelumnya, tatapan menghina dan menjauh itu
Aku masih ingat dengan sangat jelas. Bagus sekali, semuanya sudah berkumpul. Sudut bibirku membentuk lengkungan dingin. Karena aku terlahir kembali, ketiga teman sekamar baik ini tidak ada yang bisa lolos. Jadi, mari kita mulai dari yang terdekat denganku. Aku berjalan ke tempat dudukku dan duduk. Lalu aku mengeluarkan ponselku seolah-olah secara tidak sengaja, dan lensa meluncur tanpa jejak ke punggung Chen Min yang sedang asyik bermain game. Foto berhasil diambil. Informasi target sedang dianalisis. Berita buruk sedang dibuat. Segera setelah itu, dua opsi penukaran muncul di bagian bawah layar. Tukar dengan biaya 1.500 yuan atau gunakan kupon berita buruk untuk ditukar. Lebih murah 500 yuan daripada Zhang Ruoxi. Ternyata rahasia si tampan departemen ini nilainya sedikit kurang. Aku berpikir sejenak. Baru saja menerima 10.000 yuan, kantongku tidak kekurangan uang tunai. Kupon semacam itu mungkin lebih berguna di saat-saat kritis. Aku menggunakan 1.500 yuan untuk ditukar. Penukaran berhasil. Saldo 8.500 yuan. Aku mengklik ikon PPT dari berita buruk tersebut. Apa yang muncul di layar membuat pupil mataku menyusut. Chen Min diduga membius dan memeras guru les matematika SMA-nya. 127 setelah itu, dia juga merekam video untuk mengancam korban dalam jangka waktu lama, bahkan berkali-kali meminta uang. 128 PPT itu panjangnya belasan halaman. Rantai buktinya mengerikan lengkapnya, sungguh orang tidak bisa dinilai dari penampilan luarnya. 129 aku mencibir dalam hati. Jika ini terungkap, jangan bicara soal gelar idola kampus. 130 setengah sisa hidupnya mungkin akan dihabiskan di penjara. Guru wanita malang itu, pasti sudah dikuasainya mati-matian. 131 dia bahkan tidak berani melapor ke polisi, hanya bisa pasrah dituruti sesukanya. Saat inilah, 132 Chen Min sepertinya baru saja selesai bermain game, melepas earphone dan meregangkan badan, lalu memperhatikanku. 133 wajahnya langsung tersenyum lebar, mengulurkan tangan dan merangkul pundakku. Seperti teman baik. 134, bagus juga kamu. Nak, dia menepukku dengan keras, nadanya penuh godaan dan kedipan mata. 135, ku dengar sore ini kamu berani sekali ya, memanggil si bunga kelas Zhang Ruoxi sendirian untuk bicara. 136, cepat cerita ke abang. Sudah sampai mana perkembangannya? Mataku dingin. 137 menepis tangannya, senyum di wajah Chen Min langsung kaku, rasa canggung sekilas terlintas. 138 kemudian berubah menjadi marah. Kau pikir kau siapa berani sebjagoan di depanku? Aku perlahan berdiri. 139 menatapnya dingin. Kau pantas memanggil dirimu, aku, di depanku, belum selesai bicara. 140 aku tiba-tiba mengulurkan tangan kanan, menekan kepalanya erat ke meja, Chen Min kaget dan marah. 141 baru saja ingin memberontak, tetapi mendapati lenganku seperti penjepit besi. Aku menunduk. 142 sudut bibirku tersungging senyum kejam. Masih ingat, Guru Shang? 143 pupil mata Chen Min menyusut tajam. Gerakan memberontak yang tadinya kuat langsung kaku, dia memutar kepala dengan susah payah. 144 suaranya serak, omong kosong apa yang kau bicarakan? Aku tidak kenal Guru Zhang manapun. 145 aku semakin mencibir dalam hati. Perlahan mengeluarkan ponsel, layar menampilkan foto seorang wanita paruh baya. 146 meskipun tidak sangat cantik, tapi berwajah lembut, persis guru matematika malang itu. 147 saat melihat foto guru itu, napas Chen Min tercekat, lalu menerjang untuk merebut ponselku. 148 aku sudah siap sedia, dengan mudah menghindari gerakannya, dan memasukkan ponsel ke saku. 149 sudut bibirku tersenyum mengejek, barang sebagus ini, bagaimana bisa kuberikan begitu saja padamu? 150, mungkin suatu hari aku sedang tidak mood, atau merasa hari-hari terlalu membosankan, aku akan mempostingnya ke internet. 127 setelah itu, dia juga merekam video, untuk mengancam korban dalam jangka waktu lama, bahkan berkali-kali meminta uang. 128 PPT itu panjangnya belasan halaman, rantai buktinya mengerikan lengkapnya, sungguh orang tidak bisa dinilai dari penampilan luarnya. 129 aku mencibir dalam hati. Jika ini terungkap, jangan bicara soal gelar idola kampus. 130 setengah sisa hidupnya mungkin akan dihabiskan di penjara. Guru wanita malang itu, pasti sudah dikuasainya mati-matian. 131 dia bahkan tidak berani melapor ke polisi, hanya bisa pasrah dituruti sesukanya. Saat inilah, 132 Chen Min sepertinya baru saja selesai bermain game, melepas earphone dan meregangkan badan, lalu memperhatikanku. 133 wajahnya langsung tersenyum lebar, mengulurkan tangan dan merangkul pundakku. Seperti teman baik. 134, bagus juga kamu. Nak, dia menepukku dengan keras, nadanya penuh godaan dan kedipan mata. 135, ku dengar sore ini kamu berani sekali ya, memanggil si bunga kelas Zhang Ruoxi sendirian untuk bicara. 136, cepat cerita ke abang. Sudah sampai mana perkembangannya? Mataku dingin. 128 PPT itu panjangnya belasan halaman, rantai buktinya mengerikan lengkapnya, sungguh orang tidak bisa dinilai dari penampilan luarnya. 129 aku mencibir dalam hati. Jika ini terungkap, jangan bicara soal gelar idola kampus. 130 setengah sisa hidupnya mungkin akan dihabiskan di penjara. Guru wanita malang itu, pasti sudah dikuasainya mati-matian. 131 dia bahkan tidak berani melapor ke polisi. Hanya, bisa pasrah dituruti sesukanya. Saat inilah, 132 Chen Min sepertinya baru saja selesai bermain game, melepas earphone dan meregangkan badan, lalu memperhatikanku. 133 wajahnya langsung tersenyum lebar, mengulurkan tangan dan merangkul pundakku. Seperti teman baik. 134, bagus juga. Nak, dia menepukku dengan keras, nadanya penuh godaan dan kedipan mata. 135, ku dengar sore ini kamu berani sekali ya, memanggil si bunga kelas Zhang Ruoxi sendirian untuk bicara. 136, cepat cerita ke abang. Sudah sampai mana perkembangannya? Mataku dingin. 137 menepis tangannya, senyum di wajah Chen Min langsung kaku, rasa canggung sekilas terlintas. 138 kemudian berubah menjadi marah. Kau pikir kau siapa berani sebjagoan di depanku? Aku perlahan berdiri.
139 menatapnya dingin. Kau pantas memanggil dirimu, aku, di depanku, belum selesai bicara. 140 aku tiba-tiba mengulurkan tangan kanan, menekan kepalanya erat ke meja, Chen Min kaget dan marah. 141 baru saja ingin memberontak, tetapi mendapati lenganku seperti penjepit besi. Aku menunduk. 142 sudut bibirku tersungging senyum kejam. Masih ingat, Guru Shang? 143 pupil mata Chen Min menyusut tajam. Gerakan memberontak yang tadinya kuat langsung kaku, dia memutar kepala dengan susah payah. 144 suaranya serak, omong kosong apa yang kau bicarakan? Aku tidak kenal Guru Zhang manapun. 145 aku semakin mencibir dalam hati. Perlahan mengeluarkan ponsel, layar menampilkan foto seorang wanita paruh baya. 146 meskipun tidak sangat cantik, tapi berwajah lembut, persis guru matematika malang itu. 147 saat melihat foto guru itu, napas Chen Min tercekat, lalu menerjang untuk merebut ponselku. 148 aku sudah siap sedia, dengan mudah menghindari gerakannya, dan memasukkan ponsel ke saku. 149 sudut bibirku tersenyum mengejek, barang sebagus ini, bagaimana bisa kuberikan begitu saja padamu? 150, mungkin suatu hari aku sedang tidak mood, atau merasa hari-hari terlalu membosankan. Setelah itu, dia juga merekam video untuk terus menekan pihak lain, bahkan berkali-kali meminta uang. 128 PPT itu terdiri dari belasan halaman, rantai buktinya sangat lengkap, sungguh orang tidak bisa dinilai dari penampilan. 129 aku tertawa dingin di dalam hati, jika ini terungkap, belum lagi gelar idola kelas. 130 seumur hidupnya mungkin akan dihabiskan di penjara. Guru wanita malang itu, diperkirakan sepenuhnya dikendalikan olehnya. 131 dia bahkan tidak berani melapor ke polisi, hanya bisa pasrah menerima apapun yang diminta. Saat itu juga, 132 Chen Min sepertinya sudah selesai satu putaran, melepas headphone dan meregangkan badan, memperhatikan aku. 133 wajahnya langsung tersenyum, mengulurkan tangan dan merangkul pundakku, terlihat seperti teman baik. 134 bagus juga anak muda, dia menepukku dengan keras, nadanya penuh candaan dan kedipan mata. 135 ku dengar sore ini kau cukup berani, memanggil bunga kelas kita, Zhang Ruoxi, sendirian untuk membicarakan sesuatu. 136 cepat ceritakan padaku, sudah sampai tahap mana? Mataku menatap dingin. PPT yang panjangnya belasan halaman, rantai buktinya mengerikan lengkapnya, orang benar-benar tidak bisa dinilai dari penampilannya. Aku mencibir dalam hati, jika ini terungkap, belum lagi gelar primadona kampus. Sisa hidupnya mungkin akan dihabiskan di penjara. Guru wanita malang itu, mungkin dia telah memegangnya erat-erat. Bahkan tidak berani menelepon polisi, hanya bisa membiarkannya melakukan apa saja. Tepat pada saat ini, Chen Min tampaknya baru saja selesai bermain game, melepas headphone-nya dan meregangkan badan, lalu memperhatikan saya. Senyum segera merekah di wajahnya, dia mengulurkan tangan dan merangkul bahu saya, tampak seperti teman baik. Bisa juga, nak, dia menepuk punggung saya dengan keras, nadanya penuh godaan dan kedipan mata. Aku dengar sore ini kamu cukup berani, memanggil bunga kelas kita, Zhang Ruoxi, untuk berbicara sendirian. Cepat ceritakan pada kakakmu, sudah sampai tahap mana? Tatapan saya mendingin. Menepis tangannya, senyum di wajah Chen Min langsung membeku, kecanggungan melintas. Segera berubah menjadi marah, brengsek, kamu berpura-pura di depanku, saya perlahan berdiri. Menatapnya dingin, kamu pantas memanggil dirimu, aku, di depanku, belum selesai bicara. Saya tiba-tiba mengulurkan tangan kanan saya, menekan kepalanya ke meja dengan kuat. Chen Min terkejut dan marah. Baru saja ingin meronta tapi menyadari lenganku seperti penjepit besi aku membungkuk. Tersenyum kejam, masih ingat Pak Guru Sang kan? Pupil Chen Min menyusut drastis gerakan meronta-rontanya yang tadinya kuat seketika membeku ia memalingkan kepalanya dengan susah payah. Suara kering, omong kosong apa yang kamu bicarakan? Aku tidak kenal Guru Sang itu. Senyum dingin di hatiku semakin kuat. Aku dengan santai mengeluarkan ponselku. Layar menampilkan foto seorang wanita paruh baya. Walaupun tidak sangat cantik, tapi sikapnya lembut, persis seperti guru matematika yang malang itu. Ketika melihat foto guru itu, Chen Min terkesiap, lalu menyerbu ingin merebut ponselku. Aku sudah siap sedia, dengan mudah menghindari gerakannya, dan memasukkan ponsel kembali ke saku. Sudut bibirku tersenyum mengejek, barang sebagus ini, kenapa harus kuberikan padamu begitu saja? Mungkin suatu hari nanti, kalau aku sedang tidak mood, atau merasa hari-hari terlalu membosankan, aku akan menyebarkannya ke internet begitu saja. Chen Min menatapku tajam, menggertakkan giginya dan tersenyum membujuk. Mari kita bicara baik-baik. Sebutkan saja permintaanmu, selama aku bisa melakukannya, aku pasti akan berusaha memenuhinya. Aku menatapnya yang menyedihkan, merasa sangat senang, dan perlahan duduk kembali di kursi. Chen Min, ku dengar kamu punya adik perempuan, namanya Chen Suer, kan? Sepertinya dia juga bunga kampus di jurusan keuangan. Mendengar itu, dia tiba-tiba mengangkat kepala, matanya langsung dipenuhi garis-garis merah. Berani-beraninya kau mengincar adikku, dia meraung dan menerjangku, membuka tangan untuk mencengkeram leherku. Namun, yang menyambutnya bukanlah perkelahian, melainkan tendangan yang tegas dan bersih. Dengan sekali bunyi, Chen Min merasakan kekuatan yang tak tertahankan menembus perutnya. Matanya tiba-tiba melebar. Dia terlempar lurus ke belakang. Aku perlahan menarik kakiku, berdiri di depannya dan mengeluarkan ponsel. Menurutku kau benar-benar keras kepala, dia langsung panik, berusaha bangkit. KMU, aku salah, apa kau mau uang? Ku beri 50.000. 100.000, cukup untukmu pakai lama, anggap saja kita berteman, oke? Melihatnya seperti ini, lalu teringat wajahnya yang angkuh di kehidupan sebelumnya, aku tak bisa menahan tawa. Chen Min, kau masih berpikir uang bisa menyelesaikan segalanya sampai sekarang? Perbuatan menjijikan yang kau lakukan. Apakah 100.000 bisa menghapusnya begitu saja? Belum selesai bicara, aku kembali menendang dagunya dengan keras. Kemudian aku menarik rambutnya dengan tidak sabar. Jangan mendesah seperti perempuan, dengarkan baik-baik.
Malam ini ajak adikmu keluar, kita makan bersama. Menyebut adiknya, dia secara naluriah ingin melawan, tetapi rasa sakit yang menusuk di kepalanya langsung memadamkan keberaniannya. Aku berkata dengan nada sedikit menggoda. Juga, bawa semua barang bagus yang kau gunakan untuk membuat Nona Zhang pingsan malam ini. Chen Min gemetar, tidak berani membayangkan apa maksudku. Aku sedikit menambah kekuatan pada tanganku. Kau dengar tidak? Dia tersentak seluruh tubuhnya, mengangguk berulang kali. Takut jika sedikit terlambat akan menerima pukulan telak lagi. Bagus, aku melepaskan tanganku dengan puas. Jika sudah mengerti, cepat lakukan, pesan restoran dan kirimkan alamatnya padaku, jangan coba-coba menipuku dengan obat palsu. Yang terpenting adalah membawa adikmu tepat waktu. Setelah selesai bicara, aku tidak lagi memandang Chen Min yang terkapar seperti anjing mati di lantai. Berbaring di ranjangku, aku mengeluarkan ponsel dan dengan santai mulai berselancar. Sudut pandang Chen Min. Aku terbaring di lantai, tidak bisa bangkit selama setengah hari. Rasa sakit yang hebat di perut bagian bawah dan daguku terus-menerus menggedor sarafku, hampir membuatku mengira aku akan mati. Sulit menoleh ke samping, sudut matanya melirik MUG yang kembali berbaring di tempat tidur seolah tidak terjadi apa-apa. Keluarga dan penampilan yang ia banggakan, di hadapan PPT itu, semuanya akan lenyap tak bersisa. Menjadi lelucon yang dijauhi semua orang. Tapi, adik Chen Swear. Mengingat ekspresi jahat Muge saat menyebut namanya, hatiku terasa seperti diremas oleh tangan tak terlihat, sakitnya hampir mencekik. Tidak, sama sekali tidak boleh membiarkan adik perempuan terlibat, tapi begitu pikiran ini muncul. Ia ditekan oleh rasa takut yang lebih kuat. Kata-kata iblis barusan seolah masih terngiang di telinga, aku tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil. Terlalu sadar akan betapa mengerikannya opini publik dan mengerti begitu skandalnya terbongkar, adiknya sebagai saudara kandung sama sekali tidak mungkin bisa lolos tanpa cedera. Memilih yang lebih ringan di antara dua kejahatan, sebuah ide tercela mulai tumbuh di dalam hati hanya makan malam saja. Apalagi yang bisa dilakukan Muge di depan umum, selama dia mengawasinya dengan ketat. Seharusnya tidak ada masalah besar kan? Adapun obat itu. Paling tidak, cari kesempatan untuk menyingkirkannya nanti aku mulai mencari alasan untuk diriku sendiri, mencoba meyakinkan diriku. Sejak kecil sumber daya terbaik keluarga semuanya diberikan kepadaku sebagai anak laki-laki orang tua menaruh harapan besar padaku. Untuk masa depanku sendiri, agar tidak mengecewakan orang tuaku, adikku yang begitu baik. Di masa depan dia pasti akan mengerti kesulitanku, kan? Dia begitu cantik dan berprestasi. Bahkan jika sesuatu benar-benar terjadi, dia pasti akan menemukan tujuan yang baik, kan? Begitu pikiran ini muncul, rasanya seperti membuka kotak Pandora aku berjuang untuk bangkit dan duduk. Aku tidak berani menatap Mugong, hanya menundukkan kepala dan terhuyung-huyung kembali ke kursiku, menarik kursi dan duduk. Aku mengeluarkan ponselku dan menarik napas dalam-dalam, jari-jariku gemetar saat mengklik aplikasi perpesanan hijau dan menemukan avatar yang familiar itu. Menatap senyum ceria adikku, hatiku sakit lagi, tetapi segera digantikan oleh ketakutan dan tekad yang lebih dalam. Sambil mengatupkan gigi, aku mulai mengetik. Swear, kamu ada waktu malam ini? Ayo kita makan bersama. Adikku segera membalas, malam ini ya? Tapi aku sudah janji dengan teman sekelasku untuk pergi ke perpustakaan malam ini. Jantungku berdebar kencang, aku buru-buru melanjutkan mengetik. Ah, kapan perpustakaan tidak bisa dikunjungi? Malam ini situasinya khusus. Salah satu teman serumahku berulang tahun, dia sudah lama ingin mengenalmu, si cantik kampus ini. Beri aku muka. Keluar saja, ada pria tampan. Oh, adiknya terdiam sejenak. Seolah sedang berpikir, tetapi setiap detik penantian terasa seperti siksaan bagiku. Akhirnya, pesan adiknya muncul. Baiklah, tapi sudah sepakat. Aku harus cepat kembali ke asrama, aku menghela napas lega. Seluruh tubuhku bersandar di sandaran kursi seolah lemas. Setelah membalas adiknya, aku berjuang untuk berdiri dan berjalan ke tepi ranjang, berjongkok, dan mengambil kotak kecil terkunci dari sudut bawah ranjang. Mencari-cari di dalamnya cukup lama, akhirnya aku menemukan sebotol kaca kecil berwarna coklat tanpa label apapun. Aku melihat botol kecil ini, mataku rumit, ada rasa takut, ada kebencian, dan sedikit kegilaan yang sulit terlihat. Inilah yang dulu digunakan untuk menghadapi Guru Zhang. Aku menggenggam erat botol itu, buku-buku jariku memutih karena kekuatan, dengan hati-hati aku memasukkannya ke dalam saku celanaku. Seolah membawa bom waktu, asrama sangat sunyi, hanya ada suara halus Muge sesekali mengubah posisi tubuhnya. Dan suara samar orang dari luar jendela, duduk di tepi ranjang, aku melihat pantulan buram diriku di kaca di seberang. Pipiku bengkak tinggi, sudut mulutku masih ada bekas darah. Apakah ini masih Chen Min yang dulu bersemangat sebagai pujaan kampus? Tidak tahu, hanya tahu mulai hari ini, hidupku mungkin tidak akan pernah sama lagi. Dan semua ini disebabkan oleh seseorang yang berbaring santai di ranjang atas, sedang asyik bermain ponsel. Sesekali tertawa kecil, seolah melihat sesuatu yang menarik, tawa itu terdengar saat ini. Lebih menusuk daripada bisikan iblis. Chen Min tidak berani berpikir untuk melawan sedikit pun, menunduk dengan gugup berjalan ke arahku, kedua tangan. Gemetar menyerahkan sebotol kaca kecil berwarna coklat. Muge, ini yang kamu minta. Aku berbaring di ranjang, mengulurkan tangan mengambil botol kecil itu. Mengangkatnya ke mata dan menggoyangkannya, di dalamnya ada bubuk putih, sudut bibirku melengkung dengan seringai mengejek. Benda ini terlihat tidak istimewa. Jangan-jangan kamu meracik sendiri obat pencahar? Tidak berani, tidak berani. Chen Min ketakutan hingga keringat dingin bercucuran di dahinya, buru-buru melambaikan tangan, sama sekali tidak berani. Ini aku dapatkan dulu, efeknya sangat bagus, Muge tenang saja. Aku bermain dengan botol kecil itu, mataku menyapu dia dengan dingin. Sebaiknya begitu. Jika kamu berani bermain trik dengan ini, atau membuat adikmu yang berharga tahu sesuatu lebih awal, saat ini. Ponsel bergetar, ada pesan masuk dari Zhang Ruoshi. Hotel sudah dipesan. Hotel Jinyuan Century, Suite 608, jam 8 malam ini. Bisakah? Tapi aku harus kembali ke asrama sebelum jam 10 malam.
Kalau tidak bibi penjaga asrama akan mencatatnya. Aku tertawa melihat pesan itu. Berani-beraninya mau menawar. Jangan coba-coba berlaku seperti itu padaku. Kau pikir aku sedang berkencan denganmu? Tunggu aku di kamar jam 11 malam nanti, setelah dibersihkan. Setiap menit terlambat, tanggung sendiri. Setelah berkata begitu, aku mengambil tangkapan layar PPT dan mengirimkannya. Di atasnya ada catatan transfer 500.000 yuan dari ayah Zhang Ruoxi kepada wakil kepala bagian penerimaan mahasiswa. Setelah pesan terkirim, pihak sana terdiam selama lebih dari 1 menit, sebelum akhirnya membalas satu kata. Oke. Aku mengambil ponselku dengan puas. Selama beberapa hari pertama masuk sekolah, dia memanfaatkan sedikit kecantikannya untuk membuat banyak anak laki-laki di kelas tergila-gila, termasuk diriku di kehidupan sebelumnya. Waktu cepat berlalu hingga sore hari. Restoran berputar di lantai atas Yanjing Hotel, pemandangannya luar biasa. Sebagian besar pemandangan malam kota Yanjing terlihat jelas. Ruang makan semi terbuka. Memiliki privasi yang baik juga. Lumayan, Chen Min. Aku duduk dengan santai, menikmati pemandangan malam di luar jendela. Kau pandai memilih tempat. Sepertinya latar belakang keluargamu memang tebal. Tidak seperti Zhao Qin si orang kaya baru, yang hanya tahu pamerkan beberapa gedung milik ayahnya. Chen Min memaksakan diri tersenyum, senyumnya lebih jelek dari tangisan. Memikirkan bahwa dia akan mendorong adiknya sendiri ke dalam jurang, hatinya terasa seperti disayat pisau. Tak lama kemudian, pintu ruang makan didorong terbuka. Sesosok tubuh berdiri anggun di ambang pintu. Ternyata dia adalah Chen Suer, si primadona jurusan keuangan. Kak, Chen Suer melihat Chen Min dan langsung tersenyum cerah. Dia berlari masuk dengan nada manja, kamu ini benar-benar. Sudah kubilang aku ada janji dengan teman-teman di perpustakaan malam ini, tapi kau tetap menarikku makan. Aku jadi sedikit malu. Kemudian pandangannya jatuh padaku, dan dia tidak bisa menahan diri untuk sedikit terkejut. Cowok yang tampan sekali. Matanya dalam, dengan senyum tipis yang sulit ditebak di sudut bibirnya. Dia terlihat lebih menawan daripada di foto kakaknya. Aku berdiri saat dia masuk, dengan senyum cerah dan ramah di wajahku, mengulurkan tangan. Halo, Chen Suer, kan? Aku Yuge, teman sekamarmu. Juga sahabatnya. Aku sering dengar Chen Min membicarakanmu, bilang dia punya adik paling cantik di seluruh kampus. Setelah melihatmu hari ini, memang tidak berlebihan. Pipi Chen Suer sedikit memerah. Dengan sedikit malu, dia mengulurkan tangan kecilnya dan berjabat tangan denganku dengan lembut. Halo, kakak senior Yuge, Anda terlalu memuji. Ujung jari kami bersentuhan, hangat dan lembut. Aku merasakan sedikit kegugupannya. Namun, pikiran jahat di benakku semakin jelas, sungguh kelinci putih yang murni, sayang sekali. Dia bertemu dengan kakak yang lebih buruk dari binatang. Aku melepaskan tangannya tanpa terlihat, lalu menarik kursi di sebelahnya. Aku mengisyaratkan dia untuk duduk, dan aku duduk rapat di sebelahnya. Chen Min memperhatikan kami berjabat tangan. Terutama ketika dia melihat rona merah di wajah adiknya karena pujianku, wajahnya semakin muram. Tinju tangan mengepal erat di bawah meja, tapi dia tidak berani mengatakan apa-apa, bahkan tidak berani menunjukkan sedikit pun ketidakpuasan. Aku meliriknya, mencibir dalam hati, namun di permukaan tetap ramah seperti biasa. Aku mengambil menu di atas meja dan memberikannya pada Chen Suer. Jangan sungkan, pesan saja apapun yang kau mau makan. Hari ini aku traktir atas nama kakakmu. Mulai sekarang kita adalah keluarga. Kata, keluarga, bagai jarum yang menusuk hati Chen Min. Wajahnya seketika kembali muram. Seolah baru menyadari keanehannya, aku bertanya dengan nada pura-pura perhatian. Chen Min, ada apa denganmu? Kenapa wajahmu begitu muram? Apa kau tidak enak badan? Ditanya begitu, wajahnya seketika memerah dan pucat. Tidak. Ya, perutku tiba-tiba sakit sedikit. Penyakit lama. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Ucapku dengan nada berlebihan. Aduh, kalau begitu cepatlah ke toilet, jangan sampai tertahan. Di sini ada aku yang menemani adik Suer. Pergilah dengan tenang. Sambil berkata begitu, aku mengambil sebotol anggur merah yang belum dibuka di atas meja. Sebisa mungkin aku menuangkan segelas anggur merah untuk Chen Suer. Setelah selesai, aku mendorong gelas itu dengan lembut ke arah Chen Suer. Aku tersenyum ramah. Suer, jangan hanya bicara. Minumlah anggur merah. Semua ini terlihat jelas oleh Chen Min yang duduk di seberangnya. Jantungnya berdebar kencang. Dia bahkan ingin menjungkir balikan meja di depannya, tetapi tatapan mataku mencekik tenggorokannya. Dia tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Ketakutan dan rasa malu yang luar biasa melandanya. Chen Min tiba-tiba berdiri. Dia tidak berani menatap mata adiknya. Suer, kakak ke toilet sebentar. Perutku sakit sekali. Kamu makan saja dulu bersama Yuge. Aku segera kembali. Kak, kamu baik-baik saja? Apakah kamu mau aku menemanimu? Chen Suer segera meletakkan gelas di tangannya dan hendak berdiri dengan penuh kekhawatiran. Tidak perlu, tidak perlu. Chen Min melambaikan tangannya dengan tergesa-gesa. Aku hanya kambuh penyakit lama. Aku hanya perlu ke toilet, kalian makan. Begitu dia selesai bicara, 277 dia bergegas keluar dari ruangan tanpa menoleh ke belakang. Dia tidak berani berlama-lama lagi. Takut dia tidak akan bisa menahan diri. 278 dan lebih takut lagi melihat apa yang akan terjadi selanjutnya. Aku menoleh untuk melihat gadis lugu dan naif di sampingku, dan senyum tak berdosa kembali muncul di wajahku. 279, jangan khawatir. Kakakmu mungkin makan sesuatu yang buruk tadi siang. Chen Suer mencengkeram ujung roknya. 280 matanya masih tertidur di ambang pintu. Gelisah. Aku mengambil segelas anggur merah yang telah diubah di depannya. 281 dan dengan lembut membawanya ke bibirnya. Adik Suer, coba ini. 282, jus jeruk tahun. 82, rasanya enak. Dia tertawa kecil karena geli,
283 mengambil gelas itu dan menyesapnya sedikit. Setelah meletakkan gelas itu, dia masih berkata dengan khawatir. 284, terima kasih kakak MU. Tapi aku masih sedikit khawatir tentang kakakku. Bagaimana kalau aku, 285, tidak apa-apa. Aku memotongnya, mengambil sepotong steak yang sudah dipotong, 286 dan secara alami meletakkannya di piringnya. Ini kebiasaan lamanya, mungkin dia makan sesuatu yang tidak bersih tadi siang. 287 dia hanya perlu ke toilet, kita makan dulu. Aku bertindak tenang. 288 seolah-olah aku hanya merawat adik dari saudara bayiku. Pada saat yang sama, di bilik toilet, 289 Chen Min merosot ke lantai bersandar di pintu yang dingin, mengangkat tangannya dan menampar dirinya sendiri 2 kali dengan keras. Swear, 290 kakak minta maaf, sungguh minta maaf, tapi MU gak adalah iblis, 291 dia benar-benar akan menghancurkanku, menghancurkan seluruh keluarga kita. Dia bergumam menatap dirinya di cermin, 292 seolah-olah menyetel hipnotis. MU juga cukup tampan, 293 keluarganya sepertinya juga punya uang. Jika Swear mengikutinya, seharusnya tidak terlalu merugikan. 294 kakak juga tidak punya pilihan. Ini demi kebaikan keluarga kita. Swear sangat pengertian. 295 nantinya, dia akan memahamiku. Suasana di ruang pribadi itu harmonis. 296 aku berbicara tentang hal-hal menarik di sekolah hingga film-film populer terbaru. Selalu berhasil menarik minat Chen Swear. Saat kami mengobrol, 297 dia tiba-tiba mengerutkan kening. Matanya agak berkaca-kaca, dia mengayunkan kepalanya seolah mabuk. 298, kakak MU. Aku merasa agak pusing. Mungkin anggur merah ini terlalu kuat. 299 dia berpegangan pada meja dan ingin berdiri. Kita harus kembali. 300, jangan terburu-buru. Aku juga berdiri, dan secara alami ia bergegas keluar dari kamar pribadi tanpa menoleh ke belakang. Ia tidak berani tinggal lebih lama lagi, takut ia tidak bisa menahan diri. Ia lebih takut melihat apa yang akan terjadi selanjutnya. Aku menoleh ke arah gadis lugu dan polos di sampingku, senyum tanpa bahaya yang sama kembali terpasang di wajahku. Jangan khawatir, kakakmu mungkin keracunan makanan siang tadi. Chen Swear meremas ujung roknya. Matanya masih tertuju di ambang pintu. Gelisah. Aku mengambil segelas anggur merah yang sudah kuberikan sesuatu di depannya. Dengan lembut disodorkan ke bibirnya, adik Swear. Coba ini. Jus jeruk tahun, 82 rasanya enak dia tertawa kecil terhibur. Setelah mengambil cangkir dan menyesapnya sedikit, meletakkan cangkir itu, nada suaranya masih menunjukkan kekhawatiran. Terima kasih kakak MU, tapi aku masih sedikit khawatir tentang kakakku, bagaimana kalau aku? Tidak apa-apa, aku akan memotongnya, mengambil sepotong steak yang sudah dipotong, dan meletakkannya secara alami di piringnya, itu kebiasaan lamanya. Mungkin dia makan sesuatu yang tidak bersih siang ini. Pergi ke kamar kecil saja, kita makan dulu. Aku bersikap santai. Seolah aku hanya peduli pada adik saudaranya. Sementara itu, di bilik kamar mandi. Chen Min bersandar pada pintu yang dingin dan duduk di lantai, mengangkat tangannya dan menampar dirinya sendiri dengan keras. Swear. Kakak minta maaf padamu, sungguh minta maaf, tapi MU gesi iblis itu. Dia benar-benar akan menghancurkanku, menghancurkan seluruh keluargaku. Dia menatap bayangan dirinya di cermin, bergumam pada diri sendiri. Seolah-olah menidurkan diri, Muge, dia juga cukup tampan. Keluarga juga tampaknya punya uang, Swear ikut denganku, seharusnya tidak terlalu dirugikan kan. Kakak juga tidak punya pilihan, ini demi kebaikan keluarga kita, Swear begitu pengertian. Nanti dia akan mengerti aku suasana di ruang pribadi harmonis. Aku mengobrol tentang hal-hal menarik di sekolah hingga film-film populer baru-baru ini, yang selalu menarik minat Chen Swear. Sambil mengobrol, dia tiba-tiba mengerutkan kening, matanya sedikit berkaca-kaca, dia menggelengkan kepalanya seolah-olah mabuk. Kakak MU, aku merasa sedikit pusing. Mungkin anggur merah ini terlalu kuat. Dia bersandar di meja, ingin berdiri. Aku akan mencari kakakku saja. Kita harus kembali. Jangan terburu-buru. Aku juga berdiri, secara alami mengulurkan tangan untuk menahan tubuhnya yang bergoyang. Lihat, kamu bahkan tidak bisa berdiri tegak. Bagaimana kamu bisa mencarinya? Kakakmu itu mungkin masih berjuang di toilet. Mari kita tunggu sebentar. Meskipun Chen Swear lugu, dia tidak bodoh. Pusing ini datang terlalu cepat dan terlalu kuat. Ini tidak seperti mabuk biasa. Dia berusaha keras untuk mendorong tanganku. Tidak perlu, kakak MU. Aku benar-benar harus pergi. Sudah terlambat. Sebelum selesai berbicara, pandangannya menjadi gelap. Kehilangan kesadaran sepenuhnya, dengan cepat aku menangkapnya dengan mantap ke dalam pelukanku. Lalu aku berjalan keluar dari ruang pribadi dengan langkah mantap. Saat itulah Chen Min yang bersembunyi di depan pintu dan takut masuk melihat pemandangan ini. Dia tidak tahan lagi, bergegas mendekat merangkak sambil memohon. Saudara MU. Kumohon, lepaskan Swear, dia satu-satunya adikku. Aku bersujud padamu, aku mengangkat kakiku dan menendangnya ke perutnya tanpa ampun. Sampah, aku ingat kamu punya lebih dari satu anak perempuan kan? Ada kakak perempuan juga, mau ku buat dia datang sekarang juga, supaya lebih meriah. Chen Min bergetar hebat, membenturkan kepalanya ke lantai seperti menumbuk bawang putih. Aku salah. Saudara MU, aku salah. Setelah itu aku tidak lagi memedulikan sampah di lantai. Sambil memeluk gadis lembut di pelukanku, aku langsung berjalan menuju lift. 10 menit kemudian taksi berhenti di Hotel Century Golden Source. Sesampainya di kamar yang dipesan Sang Ruoshi, aku melempar Chen Swear yang pingsan ke atas ranjang besar. Lalu aku mengeluarkan ponselku. Ambil fotonya. Semua orang punya sisi gelap, dia juga begitu. Selain itu, dia punya kakak yang begitu menyimpang. Suara notifikasi sistem berdering di benaknya, konten skandal selesai dibuat. 5.000 yuan untuk ditukar atau menggunakan kupon skandal. Melihat harganya yang selangit, aku sedikit mengangkat alis. 5.000 yuan, 3 kali lipat lebih mahal dari skandal kakaknya. Ini berarti rahasianya lebih dahsyat. Sebuah rasa ingin tahu muncul dalam hatiku.
Gadis yang tampak murni dan tidak berbahaya ini, rahasia apa yang sebenarnya dia sembunyikan? Aku menggerakkan pikiranku sedikit dan membuka file itu. Penukaran berhasil. Chen Suer, karena iri dengan kecantikan teman sekelasnya, Shen Rusui, dalam sebuah kegiatan perkemahan musim panas, di tepi danau, memancing Shen Rusui ke tempat sepi. Saat tidak waspada, dia mendorongnya ke danau, menyebabkan Shen Rusui tenggelam. Setelah itu, Chen Suer menggunakan identitasnya sebagai saksi mata. Memberikan kesaksian palsu dan sengaja mengarahkan kesalahan kepada teman sekelas Wang Long, yang naksir Shen Rusui, yang akhirnya menyebabkan Wang Long dihukum 15 tahun penjara. Melihat tulisan di layar, pupil mataku tiba-tiba menyusut. Gadis yang berbaring di tempat tidur ini, murni seperti bunga putih kecil. Ternyata dia seorang pembunuh. Perbedaan drastis ini terlalu besar. Awalnya kupikir Chen Suer hanya alat yang dimanfaatkan oleh kakaknya. Sekarang kulihat, akulah yang hampir tertipu oleh penampilan luarnya. Sebelumnya kukira Chen Min cukup kejam. Demi masa depannya sendiri, dia bisa menyerahkan adik perempuannya sendiri kepadaku. Sekarang kulihat, keluarga Chen tidak memelihara orang yang tidak berguna. Untuk menutupi masalah ini, keluarga Chen pasti juga membayar harga yang sangat mahal, bahkan mungkin melibatkan lebih banyak orang. Dan itu sudah cukup bagiku untuk sepenuhnya mengendalikan keluarga Chen. Aku hanya merasakan seluruh darahku mendidih. Sensasi mengendalikan segalanya membanjiri seluruh tubuhku. Melihat Chen Suer yang tidak sadarkan diri di ranjang. Mengulurkan tangan dan membelai lembut pipinya yang halus. Adik Suer, kau benar-benar memberiku kejutan besar. 1 jam kemudian, aku bangkit dan berjalan menuju kamar mandi. Air panas mengucur dari atas kepalaku. Suara sistem berdering di benakku. Nilai kontrol saat ini 10, hadiah poin 50. Saat ini, Chen Suer di tempat tidur menderita sakit kepala hebat. Dia membuka celamatannya dengan susah payah, kepingan ingatannya mulai menyatu dengan kacau. Pemandangan malam yang gemerlap di restoran berputar, wajah kakak Chen Min yang tampak ragu dan penuh rasa sakit, serta kakak senior MUG yang tersenyum cerah dan bertingkah lembut. Benar, ada segelas anggur merah itu. Dia sepertinya hanya meminumnya sekali. Lalu dia merasa pusing dan kemudian apa yang terjadi? Dia sama sekali tidak ingat. Rasa sakit yang merobek di tubuhnya seketika datang, membuat Chen Suer tidak bisa menahan napas. Pikirannya yang kacau seketika menjadi setengah sadar. Ini jelas kamar hotel. Tepat pada saat ini, terdengar suara klik yang ringan. Pintu kamar mandi yang tidak jauh dari sana didorong terbuka. Sosok yang tinggi dan tegak berjalan keluar. Itu MUG. Pupil mata Chen Suer tiba-tiba menyempit. Melihat bercak merah mencolok di spray, apa yang terjadi sudah jelas. Dia menjerit. MUG, apa yang kau lakukan padaku? Aku akan memanggil polisi. Aku juga akan memberitahu kakakku. Dia pasti tidak akan melepaskanmu. Aku berjalan ke sofa dan duduk menyilangkan kaki. Sudut bibirnya tersenyum mengejek tanpa malu. Adiknya Suer, apa kau belum bangun? Otakmu terbakar oleh alkohol? Kau pikir tanpa persetujuan kakakmu yang baik itu, yang membungkuk dan mengantarmu sendiri ke hadapanku, aku bisa membawamu ke sini dengan lancar? Tidak mungkin. Chen Suer membantah dengan tajam, wajahnya seketika memucat pasi. Tubuhnya bergoyang, nyaris terjatuh dari ranjang. Kau mengarang cerita. Kakakku tidak mungkin melakukan ini padaku. Sama sekali tidak mungkin. Dengan panik dia menyingkap ujung selimut dan mencari ponselnya kemana-mana. Aku melihatnya seperti lalat tanpa kepala. Sama-sama meraba-raba di ranjang. Merasa lucu, jadi dia mengeluarkan ponselnya dari sakunya. Menggeseknya 2 kali lalu melemparkannya ke ranjang. Nih, jangan cari lagi, pakai punyaku saja bisa langsung melapor. Tindakan mendadakku ini membuat Chen Suer terkejut. Dia secara naluriah menunduk melihatnya, layar ponsel masih menyala. Namun yang ditampilkan bukanlah antarmuka panggilan, melainkan sebuah foto. Protagonisnya adalah dirinya sendiri. Chen Suer gemetar karena marah, jari-jarinya secara tak terkendali ingin menekan tombol hapus. Sudahlah, foto level ini, di ponselku ada 80-100 cadangan. Silakan hapus atau jatuhkan ponselnya sesuka Anda jika rusak, itu tanggung jawab saya, jari Chen Suer membeku di udara. Ponsel yang terlihat tipis dan ringan itu kini terasa seberat 1000 kg. Menekannya hingga ia tak bisa bernapas, ia perlahan mengangkat kepalanya. Memandangi pria yang duduk santai di sofa itu, wajah yang dulu membuatnya merasa cerah tampan bahkan sedikit berdebar. Di matanya kini tak ubahnya seperti iblis melihat Chen Suer tanpa terguncang dan pucat pasi. Aku merasa belum cukup matang. Lalu berdiri, menatap dari atas dengan tatapan penuh main-main dan kebencian yang tak terselubung. Kenapa tidak dilanjutkan? Ponsel ada di tanganmu, ayo panggil. Chen Suer menggigit bibir bawahnya erat-erat. Giginya yang putih hampir menggigit bibir lembutnya hingga berdarah. Dia mendongak dan menatapku tajam, matanya penuh kebencian yang mendalam. Dia tahu foto itu ada. Dia tidak berani melapor sama sekali, merasa diperlakukan tidak adil. Merasa marah, merasa dikhianati oleh seluruh dunia. Aku kembali membungkuk. Wajah hampir menempel di wajahnya, napas hangat menyembur ke kulitnya yang dingin. Jangan terburu-buru adikku. Aku masih punya sesuatu yang lebih menarik. Mau buka mata? Aku mengambil ponsel yang dilempar Chen Suer ke samping. Aku membuka file lain, lalu mengarahkan layar kembali ke Chen Suer. Kali ini, layar menampilkan file PPT. Jantung Chen Suer berdebar kencang ketika dia melihat nama lain yang familiar. Dan membuatnya ketakutan, Shen Rusui, serta perkemahan musim panas yang mengikutinya. Tidak mungkin. Ini palsu, pasti kau yang memalsukannya. Dari mana kau dapatkan semua ini? Chen Suer berteriak keras, wajahnya langsung pucat pasi seperti kertas. Ia bangkit dari tempat tidur seperti orang gila. Ulurkan tangan gemetar untuk merebut ponsel itu. Aku mengangkat alis Shen Rusui. Bisakah kau menipu orang lain tetapi tidak menipu dirimu sendiri? Mendengar itu Chen Suer lemas di tempat tidur, matanya kosong. Semua perjuangan, kemarahan, dan ketidakpuasan lenyap di hadapan kebenaran yang kejam ini, hanya menyisakan dingin dan keputusasaan yang tak berujung. Aku dengan puas mengagumi penampilannya yang benar-benar hancur, mengulurkan tangan dan mencengkeram dagunya yang mulus lagi. Ingatlah. Mulai sekarang, hidupmu
Segala sesuatu yang berharga bagimu. Semuanya ada di tanganku. Kau hanya bisa hidup jika aku mengizinkanmu hidup. Jika kau harus mati, kau akan mati. Mengerti? Di wajah pucat pasi Chen Suer, tiba-tiba muncul kilatan dingin yang jahat. Mo, jangan pikir kamu bisa mengendalikan saya dengan cara ini. Paling buruk kita hancur bersama, saya akan langsung menelepon polisi sekarang. Saya akan menuduh Anda melakukan pemerkosaan. Mari kita lihat, apakah polisi akan percaya pada Anda si pelaku pemerkosaan ini. Lebih baik percaya padaku, sang korban. Mendengar itu, aku sama sekali tidak panik, malah seperti mendengar lelucon terbesar. Sudut bibirku melengkung geli. Chen Suer, oh Chen Suer, apakah kamu lupa? PPT yang baru saja saya tunjukkan padamu jauh lebih meyakinkan daripada tuduhan yang dilontarkan wajah cantikmu itu. Pikirkan baik-baik. Begitu rahasia skandalmu yang mengejutkan terbongkar, kau, si bunga kampus dari jurusan keuangan Universitas Yanjing, Dewi Murni di hati banyak pria. Akan menjadi apa? Tikus got? Atau wanita jahat yang dibenci semua orang? Pada saat itu, jangan bicara tentang menjadi idola, mungkin bahkan asrama yang kamu tinggali sekarang. Akan dilempari telur busuk dan sayuran basi, kan? Oh iya, dan para pembela kebenaran di internet. Mereka akan mengorek silsilah keluargamu sampai generasi ke-18, membiarkanmu dan kakakmu kesayangan, Chen Min, tenggelam dalam ludah opini publik. Kamu mengada-ada. Suara Chen Suer bergetar halus, matanya mulai berkedip. Aku tertawa, kalau begitu katakan padaku, mengapa kakakmu Chen Min begitu murah hati? Memasukkanmu ke kamarku, kau pikir itu hanya sakit perut? Dia melihatku memasukkan sesuatu ke dalam minumanmu dengan matanya sendiri. Bahkan tidak berani kentut, mustahil, kakakku dia. Dia apa? Aku memotongnya, nadaku terdengar sedikit kasihan, seolah mengejek. Dia demi masa depannya, agar aku tidak mengumumkan hobi kecilnya, bahkan saudara perempuan kandungnya sendiri bisa dia dorong keluar sebagai tameng. Menurutmu orang seperti itu, setelah kamu melapor ke polisi, akankah dia membantumu? Atau akankah dia yang pertama maju, membocorkan pembunuhanmu, dan membersihkan namanya darimu? Sekaligus memberiku bantuan, wajah Chen Suer langsung pucat pasi, setiap kata-kataku seperti pisau tajam. Menusuk tepat di tempat terlemahnya. Dan orang tuamu, apakah mereka akan menyinggungku demi putri mereka yang membunuh dan menghancurkan nama baik keluarga, menghancurkan satu-satunya putra mereka Chen Min, atau akankah mereka memilih mengorbankanmu demi menyelamatkan seluruh keluarga Chen? Menyelamatkan masa depan Chen Min? Apa sebenarnya yang kamu inginkan? Suara Chen Suer akhirnya terdengar isak tangis. Aku mengulurkan tangan dan mencubit dagunya yang mungil, memaksanya menatapku, sangat sederhana. Dua pilihan, ikan mati jaring rusak, kamu lapor polisi. Aku akan mempublikasikan skandalmu, sekalian menyeret kakakmu, saat itu kamu akan hancur. Kasus selama 3 tahun lalu disidangkan kembali, kamu akan mendapat cukup makanan penjara. Aku melihat ketakutan di mata Chen Suer yang terus menumpuk. Tersenyum puas, lalu melanjutkan berkata, kedua, mulai sekarang, apapun yang kuminta kamu lakukan, kamu akan melakukannya. Rahasiamu akan kujaga, dan kakakmu akan kuurus seperlunya. Keluarga Chen kalian mungkin masih bisa bertahan. Sudah dipikirkan? Chen Suer bergetar hebat. Gigi bergemeletuk, aku melepaskan tanganku dari dagunya, perlahan membuka ikatan jubah mandiku. 1 jam kemudian, suara notifikasi sistem kembali terdengar di benakku, terdeteksi garis pertahanan psikologis target runtuh. Nilai kontrol meningkat, nilai kontrol saat ini 50%, hadiah penguasaan dasar mengemudi drone. Hadiah 100 poin. Sudut bibirku melengkung membentuk senyuman puas. Bagus. Selangkah lebih dekat untuk sepenuhnya mengendalikan wanita ini. Aku bangkit dan melirik Chen Suer, tanpa sedikit pun rasa kasihan di mataku. Mengambil ponsel, dia mengambil beberapa foto lagi, lalu perlahan masuk ke kamar mandi. Chen Suer tidak bergerak. Seolah kehilangan jiwanya. Setelah mandi, aku melirik jam dinding. Sudah jam setengah 10 malam. Zhang Ruoxi mungkin akan segera tiba. Pandanganku beralih ke Chen Suer, saat ini dia meringkuk menjadi satu bola. Bahu masih sedikit bergetar, rambut hitam legamnya yang berantakan menempel di pipi dan lehernya yang basah oleh keringat, penampilannya yang rapuh dan menyedihkan. Jika orang lain mungkin sudah merasa iba. Aku tersenyum penuh arti, lalu duduk di kursi sofa tunggal di tengah ruangan. Kemudian aku menepuk pahaku, adik Suer, kemarilah. Chen Suer menegang, perlahan mengangkat kepalanya, matanya yang bengkak karena menangis dipenuhi dengan kebingungan. Jelas tidak mengerti maksudku. Aku bersandar di punggung sofa dan menunjuk kakiku, kemari. Duduk di sini. Wajah Chen Suer berubah dari pucat menjadi memerah dalam sekejap, nada suaraku sedikit tidak sabar. Kenapa aku masih harus mentraktirmu? Dia menggigit bibir bawahnya. Terdesak untuk bangkit dari karpet. Setiap gerakan menyebabkan rasa sakit yang merobek di tubuhnya. Membuatnya terkesiap. Dia berpegangan pada tepi tempat tidur dan berjalan pincang. Aku mengulurkan tangan dan menariknya dengan lembut. Chen Suer terkesiap. Setengah jam kemudian, suara Chen Suer sangat pelan. Sayang, di internet mereka bilang kalau hanya sapi yang lelah, bukan lahan yang sulit diolah. Semua itu bohong. Setelah mengatakannya, dia terkejut sendiri. Bagaimana dia bisa mengatakan hal seperti itu pada saat seperti ini? Aku tertawa kecil. Hehe, si bodoh kecil. Itu juga tergantung siapa sapinya, dan lahan siapa yang digarap. Selama kamu patuh, akan ada lebih banyak hal baru yang menantimu di masa depan. Mendengar ini, tubuh Chen Suer bergetar tak terkendali, tetapi senyum menjilat muncul di wajahnya. Tentu saja aku akan patuh pada suamiku. Aku akan mendengarkanmu dalam segala hal mulai sekarang. Aku mengangguk puas. Tiba-tiba aku teringat sesuatu, dengan nada jenaka yang jahat. Katakan padaku. Bagaimana ekspresi para pria di jurusanmu yang memujamu seperti Dewi, jika mereka melihatmu seperti sekarang? Ekspresi Chen Suer menegang seketika, wajahnya pucat pasi.
Mungkin air liur mereka bisa mengalir sejauh 2 li. Aku tertawa terbahak-bahak. Mereka tidak akan pernah membayangkan. Dewi murni yang mereka dambakan siang dan malam, saat ini hanyalah seekor anak anjing penurut milikku, Muge. Benar kan? Astaga, suamiku. Chen Suer menundukkan kepalanya. Dia merasa malu dan marah sampai mati, tetapi tidak berani membantah. Dia hanya bisa menyembunyikannya dengan rengekan menangis. Kamu hanya suka mengolok-olokku. Hahaha. Aku tertawa terbahak-bahak. Ini baru hari pertama, dan aku sudah berhasil menjinakkan kecantikan jurusan keuangan yang terkenal seperti ini. Aku bahkan mengagumi diriku sendiri. Saat itu, suara sistem berbunyi di benakku. Mendeteksi pertahanan psikologis target benar-benar runtuh. Tingkat kendali penuh. Tingkat kendali saat ini 100%. Selamat kepada tuan rumah karena berhasil mengendalikan target dengan sempurna untuk pertama kalinya. Hadiah 399 poin. Hadiah keterampilan khusus ahli ginekologi tingkat pemula. Kualitas fisik tuan rumah sedikit meningkat. Fisik E2. Saat aku bersiap untuk mempelajari keterampilannya, bel pintu berbunyi. Aku membuka pintu dan melihat. Itu adalah Zhang Ruoxi. Dia melihat sekeliling dengan gugup, mencengkeram ujung bajunya dengan erat. Seperti kelinci kecil yang ketakutan. Sudut bibirku membentuk senyum geli. Masuk. Zhang Ruoxi tersentak saat mendengar suaranya. Ia berlari masuk hampir tergesa-gesa, takut terlihat oleh orang lain. Setelah menutup pintu, aku mengamatinya dengan santai. Apakah sesuai dengan permintaanku? Tubuh Zhang Ruoxi menegang lagi. Kepalanya tertunduk lebih rendah, dan dia bergumam, seperti nyamuk. Kuping kecilnya sudah memerah hampir berdarah. Melihat penampilannya yang malu dan bingung, kekejaman dalam hatiku semakin bertambah. Aku berjalan ke sofa dan duduk menyilangkan kaki, lalu menunjuk tanah kosong di depanku. Kalau begitu, tunjukkan padaku. Zhang Ruoxi suddenly raised her head, her eyes filled with terror and pleading. Her lips moved a few times. But she couldn't utter a single word. I raised an eyebrow, my voice growing colder. Kenapa? Perlu ku bantu? Zhang Ruoxi gemetar. Mengetahui dia tidak punya pilihan untuk menolak, dia menutup matanya, mengulurkan tangan dengan gemetar seolah pasrah. Dia perlahan-lahan membuka ikat pinggang mantelnya, KKMU. Suaranya sehalus nyamuk, dengan nada menangis. Hehe, good, very obedient. I chuckled lightly, very satisfied with her obedience. Just then. From the inner bedroom came a voice, slightly lazy, yet tinged with caution and possessiveness. Husband. Who is it? So late? Zhang Ruoxi shivered all over. She suddenly looked up, her eyes filled with terror and disbelief. There was another woman in this room. And the voice sounded familiar. She instinctively wanted to grab the doorknob and escape. This smoke was simply a devil. What did he want? I grabbed her wrist, a mysterious smile curling at the corner of my mouth. Then I pulled her towards the bedroom. Since you are here, what are you afraid of? Come with me. My biudua even recognized her. No. MUG, I was wrong. I'm laughing. Kalian lanjutkan saja. Zhang Ruoxi sangat ketakutan sampai jiwanya tercerai-berai. Dia mati-matian mencoba menarik tangannya. Tapi tanganku seperti tan curiga menatap pintu. Saat melihat Zhang Ruoxi yang berpakaian minim dan panik, 473 hanya memperlihatkan kepala kecilnya. Dia mengawasi pintu dengan waspada. Hanya memperlihatkan separuh kepala kecilnya, ia mengawasi pintu dengan waspada. Ketika ia melihat Zhang Ruoxi yang berpakaian minim dan pucat pasi karena panik. Juga tercengang, lalu wajahnya pucat pasi, menundukkan seluruh kepalanya ke dalam selimut karena malu dan marah. Benar-benar memalukan, mengapa Mugeng membawa pulang seorang gadis lagi, dan membuatnya melihatku dalam keadaan seperti ini. Dan saat Zhang Ruoxi mengenali wanita di tempat tidur itu, otaknya berdengung, menjadi kosong. Chen Suer, bunga Fakultas Keuangan, salah satu dari 10 wanita tercantik Universitas Yanjing, keberadaan yang seperti pusat perhatian di kampus. Dibandingkan dengan putri bangsawan sejati seperti Chen Suer, dia benar-benar bagaikan langit dan lumpur. Tapi sekarang, si cantik kampus yang agung ini ternyata ada di ranjang MG, dan memanggil MG, suami. Zhang Ruoxi merasa pandangan dunianya hancur. Ia bertanya dengan terbata-bata, dengan nada seperti mimpi, apakah kau Chen Suer? Melihat kedua gadis itu semakin malu satu sama lain. Aku merasa semakin geli. Ah, jangan malu-malu. Aku melangkah ke samping tempat tidur dan langsung menarik selimut Chen Suer. Kita kan teman sekelas. Meskipun bukan satu jurusan, tapi mulai sekarang kalian akan menjadi saudara dekat, kita harus tulus satu sama lain. Kenapa menyembunyikannya? Jangan, suamiku. Chen Suer menjerit, begitu malu dan marah sampai air matanya hampir keluar. Zhang Ruoxi juga tercengang melihatnya. Pipinya memerah hingga bisa meneteskan darah, ia secara naluriah ingin menutup matanya, namun tetap tidak bisa menahan diri untuk mengintip dari sela-sela jarinya. Senyum di wajahku perlahan menghilang, suaraku pun menjadi 3 poin lebih dingin. Aku sudah memberi kalian muka, ya? Lamban sekali, apa kalian ingin aku mengumpulkan semua skandal busuk kalian? Dan langsung mengirimkannya ke forum sekolah agar seluruh siswa dan guru bisa menikmatinya? Begitu perkataan itu keluar. Chen Suer dan Zhang Ruoxi tersentak serempak. Segala rasa malu berubah menjadi ketakutan yang menusuk tulang. Mereka saling memandang tak percaya. Sama-sama melihat kengerian yang sama di mata satu sama lain. Chen Suer baik-baik saja, meskipun dia masih menolak di bibir. Tubuhnya tidak berani melawan sedikit pun, hanya menatapku dengan mata memohon. Zhang Ruoxi benar-benar tercengang. Dia mengira hanya dia yang terjebak, tetapi dia tidak menyangka bahwa orang terkenal seperti Chen Suer juga memiliki informasi gelap yang aku pegang. Pada saat ini, rasa malu yang muncul karena dipaksa secara aneh menghilang. Digantikan oleh ilusi absurd bahwa nasib kita sama. Zhang Ruoxi pertama kali menyerah. Suaranya sedikit menangis, tetapi juga mengandung kepatuhan yang pasrah. KMU. Aku salah, aku akan mendengarkanmu. Chen Suer juga menggigit bibirnya dan berbisik. Suamiku, aku akan mendengarkanmu. Begitulah seharusnya.
Aku mengangguk puas, dan memasang kembali senyum congkak itu. Swear. Sapa adikmu Ruoshi. Ruoshi, jangan terlalu kaku. Mulai sekarang kita semua adalah satu keluarga. 4 jam kemudian, langit di luar jendela sudah memancarkan warna putih perut ikan. Suite kepresidenan berantakan, aku bersandar di kepala tempat tidur dengan segar, menyalakan sebatang rokok setelahnya. Suara sistem berbunyi tepat waktu, mendeteksi perubahan drastis dalam kondisi mental target Zhang Ruoshi, menimbulkan ketergantungan mendalam dan ketakutan pada tuan rumah. Nilai kendali meningkat, nilai kendali Zhang Ruoshi 100%, selama tuan rumah telah sepenuhnya mengendalikan target Zhang Ruoshi. Hadiah 1 unit BMW M4 Coupe 2 pintu edisi terbatas kerjasama resmi Nürburgring. Kendaraan telah otomatis terdaftar atas nama tuan rumah. Diparkir di tempat parkir bawah tanah hotel, area B, nomor tempat 007. Terdeteksi tuan rumah berhasil mengendalikan 2 target bernilai tinggi secara berturut-turut dalam waktu singkat. Memicu hadiah tambahan khusus 1.000 poin, total poin saat ini 1.659 poin. Aku menarik napas dalam-dalam dari rokokku, merasakan kejutan luar biasa dari hadiah sistem. Senyum di sudut bibirku semakin lebar. Sesuai petunjuk sistem, aku melihat BMW M4 Coupe 2 pintu yang memancarkan cahaya logam dingin itu di tempat parkir bawah tanah hotel, area B, nomor tempat 007. Mataku hampir terbelalak, di kehidupan sebelumnya, mobil sport di kelas edisi terbatas semacam ini. Bahkan tidak berani untuk dibayangkan. Dengan bersemangat aku merogoh kantongku dan mengambil kunci mobil yang berat itu, lalu menekan tombol buka kunci. Membeli mobil sport seperti itu bahkan tidak berani dibayangkan. Dengan penuh semangat, aku merogoh saku dan mengeluarkan kunci mobil yang berat itu, lalu menekan tombol buka kuncinya.